sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 5 yang berjudul pembentukan ikatan karbon-karbon melalui reaksi kondensasi terkatalis asam. Prinsip reaksi kondensasi terkatalis asam. Prinsip yang diterapkan di dalam semua reaksi kondensasi terkatalis asam adalah pembentukan spesies elektrofilik dengan bantuan asam dan keberadaan nukleofil yang akan bereaksi dengan elektrofil. Elektrofil dapat diperoleh dari alkil atau asil halida melalui pengolahan dengan asam Lewis seperti di dalam alkilasi olefin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Ropi, Prodi Kimia kelas A, akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu kondensasi diri sendiri olefin. Pengolahan isobutilena dengan asam sulfat 60% menghasilkan campuran 2,4,4 trimetil 1 pentena dengan 2,4,4 trimetil 2 pentena. Reaksi terjadi melalui protonasi satu molekul olefin menghasilkan karbokation yang mengadisi ke gugus metilen molekul kedua atau hukum Markovnikov. Karbokation yang baru kemudian melepaskan sebuah proton. Sebagai contoh gambar kondensasi yaitu sebagai berikut, di mana CH32 kali C mengikat dua rangka pada CH2 tambah H+, kemudian bereaksi dengan CH3 3 kali C+, kemudian dia mengadisi sehingga membentuk CH3 3 kali C mengikat CH2 mengikat C+, CH3 2 kali. Kemudian dia melepaskan proton sehingga membentuk CH3 3 kali C mengikat CH2 mengikat C, kemudian C mengikat dua rangka pada CH2 dan mengikat satu ikatan tunggal pada CH3 tambah CH3 3 kali C mengikat CH mengikat dua rangka pada C, kemudian C mengikat dua ikatan pada CH3. Itulah pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iftia Aurelia Makalalak dari kelompok 5 Orsin. Saya akan menjelaskan mengenai reaksi Friedel-Crafts, di mana nama Friedel dan Crafts sebenarnya hanya menyertai alkilasi dan asilasi sistem aromatik dalam adanya asam Lewis. Untuk alkilasi sendiri, contoh sederhana alkilasi yang efisien adalah pembuatan neoheksil klorida 75% dari tebutil klorida dan etilena pada suhu minus 10 derajat Celcius dalam adanya aluminium triklorida. Untuk contoh alkilasi di sini, CH3 3 kali CCl direaksikan dengan AlCl3 menghasilkan CH3 3 kali C+ tambah AlCl4-, di mana plus dan minus ini menunjukkan adanya kekurangan atom H ataupun kelebihan atom H. Selanjutnya CH3 3 kali C+ ini direaksikan dengan CH2 ikatan rangkap 2 CH2 menghasilkan CH3 3 kali C CH2 CH2+. Selanjutnya CH3 3 kali C CH2 CH2+ ini direaksikan kembali lagi dengan AlCl4- sehingga menghasilkan CH3 3 kali C CH2 CH2Cl tambah AlCl3. Ada beberapa reaksi samping yang ditemukan di dalam reaksi alkilasi. Yang pertama itu, olefin seringkali berisomerisasi dengan aluminium klorida, dan kedua, alkil halida dapat mengalami penataan ulang. Sebagai contohnya, N-propil klorida menghasilkan turunan isopropil, dan yang terakhir adalah halida produk dapat bereaksi lebih lanjut. Masalah ini tidak muncul pada contoh di atas karena etilena tidak dapat berisomerisasi. Kemudian tebutil halida tidak mengalami penataan ulang oleh asam Lewis, dan halida primer sebagai produk jauh kurang reaktif daripada halida tersier terhadap aluminium klorida.
Meskipun demikian, harus ditekankan bahwa penggunaan alkilasi di dalam sintesis adalah terbatas. Yang kemudian asilasi, di mana asilasi olefin disebabkan oleh klorida asam atau anhidrida asam dalam adanya asam Lewis. Kemungkinan elektrofilnya adalah ion asilum yang kemudian mengadisi ke dalam ikatan olefinik. Sebagai contoh asilasi di sini, RCOCl direaksikan dengan AlCl3 menghasilkan RCO+ tambah AlCl4-. Adapun RCO2COR tambah AlCl3 menghasilkan RCO+ tambah AlCl3OCOR-. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang reaksi Prince. Pengolahan olefin dengan formaldehida dalam adanya asam menghasilkan 1,3 diol bersama dengan turunan asetal siklik dari 1,3 diol dengan molekul formaldehida kedua. Contohnya dapat dilihat pada materi di samping. Selanjutnya, etilena sendiri memerlukan kondisi keras untuk bereaksi, tetapi olefin teralkilasi yang karenanya lebih reaktif terhadap elektrofil, cukup cepat bereaksi. Olefin tipe RCH ikatan rangkap 2 CHR menghasilkan 1,3 diol sebagai produk utama dalam rendamen yang rendah. Sedangkan olefin tipe RCH ikatan rangkap 2 CH2 dan R2C ikatan rangkap 2 CH2 menghasilkan asetal 1,3 dioksan dengan rendamen yang kadang lebih baik. Sebagai contoh, 4-fenil 1,3 dioksan dapat diisolasi dengan rendamen sekitar 80% dari hasil refluksasi campuran stirena, formalin 37% dan asam sulfat pekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdalia Alam, saya dari kelompok 5. Nah, untuk materi kami akan membahas pembentukan ikatan karbon-karbon melalui reaksi kondensasi terkatalis asam. Untuk bagian saya akan menjelaskan kondensasi aldehida dengan keton. Untuk kondensasi aldehida dan keton itu terbagi atas dua. Dia ada kondensasi diri sendiri dan kondensasi silang. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas kondensasi diri sendiri. Aldehida dan keton mampu berenolisasi akan mengalami kondensasi diri sendiri jika diolah dengan asam. Nah, asam mempunyai dua fungsi untuk meningkatkan reaktivitas gugus karbonil terhadap adisi nukleofil. Sebagai contoh, kita lihat di gambar berikut bagaimana asam mencoba untuk meningkatkan reaktivitas gugus karbonil ini terhadap adisi nukleofil yang terjadi di sini. Nah, kedua, mengkatalis enolisasi senyawa karbonil seperti yang kita lihat di gambar berikut ini. Nah, molekul enol kemudian bereaksi dengan molekul senyawa teraktifkan. Kita juga dapat lihat di gambar bagaimana molekul enol ini dia bereaksi dengan molekul senyawa karbonil teraktifkan ini. Normalnya reaksi ini diikuti dengan dehidrasi terkatalis asam. Seperti yang kita lihat, dia selalu diikuti dengan dehidrasi terkatalis asam. Sebab aldehida dan keton itu yang mampu berenolisasi sehingga akan menghasilkan kondensasi diri sendiri itu jika dia diolah dengan asam. Kita masuk pada kondensasi silang. Seperti halnya dalam kondensasi terkatalis basa, kondensasi silang antara dua senyawa karbonil yang masing-masing dapat mengalami enolisasi akan menghasilkan campuran dari 4 produk. Akan tetapi, jika hanya satu senyawa yang dapat mengalami enolisasi dan senyawa karbonil yang lebih reaktif karbonilnya, maka dapat diperoleh produk tunggal dengan rendamen yang baik. Salah satu contoh itu kondensasi antara asetofenon dengan salisil aldehida yang dikatalis dengan hidrogen klorida anhidrous. Nah, kondensasi ini diikuti dengan eliminasi air terkatalis asam, menghasilkan garam oksonium yang merupakan induk sistem antosianidin. Seperti kita dapat lihat di gambar berikut bagaimana kondensasi antara asetofenon dengan salisil aldehida dia terjadi
yang dikatalis dengan hidrogen klorida anhidrus. Kemudian juga dia diikuti dengan eliminasi air terkatalis asam, karena kita membahas kondensasi yang terkatalis asam, sehingga dia menghasilkan garam oksonium yang merupakan induk sistem antosianidin. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kondensasi antara keton dengan klorida asam atau anhidrida asam. Kondensasi dapat juga terjadi antara keton dengan gugus karbonil yang sangat reaktif seperti klorida dan anhidrida asam. Untuk mencegah hidrolisis klorida asam atau anhidrida asam, maka kondisi berair harus dihindari dan sebaiknya menggunakan asam Lewis untuk mengkatalis tahap enolisasi. Sebagai contoh, dapat kita lihat pada reaksi di samping ini. Melalui reaksi ini, asetil aseton dapat diperoleh dengan cara melewatkan gas trifluorida ke dalam campuran aseton dengan anhidrida asetat. Penambahan tembaga 2 asetat untuk mengendapkan produk sebagai turunan tembaga 2 dari enol dan mengkonversi kembali menjadi asetil aseton 80% dengan menggunakan asam. Ya, langsung saja, senyawa pikolin berkondensasi dengan aldehid dengan klorida yang mengkatalis konfirmasi pikolin menjadi senyawa nitrogen yang serupa dengan enol. Sebagai contoh sebagai berikut, ini adalah contohnya. Dan lanjut lagi, reaksi yang serupa terjadi dengan pikolin 2- dan 4- metikoinolin dan 1-metisokoinolin, masing-masing dapat mengalami reaksi terkatalis asam. Ini adalah bentuk asam. Akan tetapi senyawa turunan metil yang lain dari heterosiklik tersebut di atas tidak mampu membentuk turunan metilnya seperti pikolin karena menyebabkan kehilangan energi kestabilan yang cukup besar pada proses enolisasi. Sebagai contoh, ini adalah contoh turunan metil dan garam kuaterner turunan metil, senyawa heterosiklik yang dapat beronisasi mengalami kondensasi yang serupa pada pemanasan. Sebuah contoh yang sangat berguna, sintesis binasional dari quinaldin 2-metikoinolin, etiotida dan etil ortoformat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reaksi Manek. Reaksi Manek merupakan sebuah reaksi organik yang mengandung alkilasi amino proton asam yang terletak di sebelah gugus fungsi karbonil dengan campuran aldehid, biasanya formaldehid, dan amina primer atau sekunder. Dalam adanya asam akan menghasilkan turunan metil amino setelah dibasahkan. Nah, sebagai contohnya bisa dilihat pada PPT, bisa dilihat bahwa dimana dengan mereflux suatu campuran dimana CH3COCH3 atau aseton ditambah dengan CH2O atau formaldehid dan ditambah dengan dietil amina hidroklorida, kemudian diolah dengan basah, akan diperoleh 1 dietil amino 3 butanon dengan rendamen di atas 70%. Baik, selanjutnya mengenai mekanisme reaksi Manek. Mekanisme yang mungkin dari reaksi Manek dapat digambar dengan mengambil contoh reaksi yang tadi, di mana amina bereaksi dengan aldehid dalam adanya asam akan memberikan suatu hasil penambahan yang melepaskan air membentuk suatu elektrofilik. Nah, asam juga ini akan mengkatalis aseton menjadi tautomer enoliknya, di mana karena reaksi berjalan dalam lingkungan asam, senyawa dari gugus fungsi karbonil akan berautomer menjadi bentuk enol. Nah, setelah itu ia akan menyerang ion immunium. Setelah itu, enol tersebut akan bereaksi dengan elektrofil dan hasil penambahannya berautomeri menjadi garam amina. Selanjutnya, persyaratan struktur di dalam reaktan.
Amina dapat berupa amina primer atau sekunder. Dalam hal ini, amina primer penduduknya adalah amina, sekunder yang biasanya bereaksi lebih lanjut. Contohnya amoniak yang biasanya menghasilkan 3 reaksi berurutan. Sebagai contohnya, bisa dilihat di slide, yaitu amonia ditambah dengan 3 formaldehid ditambah dengan 3 CH3COPH, kemudian direaksikan menghasilkan NCH2CH2COPH 3 kali. Selanjutnya, basa manik sebagai zat antara di dalam sintesis. Kenyataannya bahwa reaksi manik dapat diterapkan kepada senyawa-senyawa dalam cakupan yang luas, biasanya lebih efektif dan memberikan suatu produk basa manik yang mengalami sejumlah jenis transformasi serta menyumbangkan proses aplikasi yang luas di dalam sintesis. Berikut ini adalah kegunaan yang penting dari reaksi manik. Yang pertama, pembentukan senyawa karbonil tak jenuh. Reaksi manik normalnya memberikan hidroklorida dari basa manik. Garam ini biasanya stabil pada suhu kamar, tapi senyawa turunan alifatiknya melepaskan suatu amina hidroklorida pada pemanasan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gefratun Solang dan saya dari kelompok 5. Nah, kali ini saya akan membahas tentang substitusi gugus amino. Basa manik yang diturunkan dari sistem aromatik seperti fenol dan indol adalah senyawa jenis benzilik. Dan senyawa seperti ini rentan terhadap serangan nukleofil atau reaksi SN2. Keuntungannya dapat digunakan untuk mengganti gugus fungsi amino dengan gugus fungsi yang lain. Nah, yang pertama, sebuah alternatif untuk sintesis heteroauksin atau asam indol B asetat yang menggunakan basa manik dari indol atau gramin. Metilasi dengan dimetil sulfat diikuti dengan pengolahan dengan ion sianida dan kemudian dihidrolisis menghasilkan heteroauksin. Yang kedua, gramin juga digunakan sebagai starting material dalam sintesis triptofan. Senyawa quaterner diolah dengan ester asetamidomalonat dalam adanya basa. Karbanion malonat menggantikan garam quaterner menghasilkan suatu senyawa yang segera terhidrolisis dan terdekarboksilasi menjadi triptofan. Baik, yang berikutnya adalah penggunaan aldehida selain formaldehida, yaitu sintesis alkaloid. Nah, sejumlah sintesis alkaloid yang menarik telah dilakukan berdasarkan reaksi manik, seperti sintesis tropinon yang dilakukan untuk sintesis atropin. Suatu campuran succinadialdehida, metilamina, dan garam kalsium dari aseton dikarboksilat didiamkan selama beberapa hari pada pH 5-7, menghasilkan tropinon dengan rendamen 40%. Nah, ketika campuran reaksi ini di buffer pada pH 5, maka rendamen meningkat menjadi 90%, seperti pada gambar berikut. Nah, tropilon dapat dikonversi menjadi atropin melalui reduksi gugus karbonilnya diikuti dengan pembentukan ester dengan asam tropat. Nah, sintesis ini telah diadopsi untuk mensintesis kokain. Baik, itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.